Halo Sobat Kanal, ketemu lagi dengan saya. Saya akan melanjutkan dari part sebelumnya yang linknya sudah tertera di bawah ini. Sedangkan kita hari ini akan membahas lebih lagi, yaitu awalnya kita akan membahas tentang lead atau sadapan. Sadapan standar pada EKG menggunakan 12 lead, yaitu 3 sadapan ekstremitas, 6 sadapan prekordial. Ekstremitas terdiri dari lead 1, 2, dan 3, dan 6 sadapan prekordial terdiri dari lead V1, V2, V3, V4, V5, dan V6. Kemudian ada 3 sadapan ekstremitas tambahan yaitu lead AVR, AVL, dan AVF. Kemudian bila kita melihat dari 12 lead EKG tersebut atau sadapan, kita harus paham konsep bahwa lead bukan elektroda. Lead adalah perspektif atau sudut pandang seperti ini. Secara standar, lokasi pemasangan elektroda tertera seperti ini. Pertama, di right arm terletak di ekstremitas superior kanan dengan kabel berwarna merah, kemudian left arm ekstremitas superior kiri dengan kabel berwarna kuning, kemudian right leg ekstremitas inferior kanan dengan kabel berwarna hitam, kemudian left leg ekstremitas inferior kiri dengan kabel berwarna hijau, dilanjutkan dengan elektroda pada prekordial, ada V1 hingga V6. V1 terletak di garis parasinal kanan interkostal 4, kemudian V2 garis parasinal kiri interkostal 4, kemudian pemasangan dilanjutkan dengan V4 dulu, yaitu di garis mid clavicula sinistra interkostal 5, baru kemudian kita memasang V3 yang kita letakkan di titik tengah antara V2 dan V4. Kemudian selanjutnya V5 dan V6 diletakkan di garis aksilaris anterior sama tinggi dengan V4, dan V6-nya di garis mid aksilaris sinistra sama tinggi dengan V4 dan V5. Ini lokasi pemasangan elektrodanya tadi sudah tertera pada gambar dan animasi. Kemudian setelah dilakukan pemasangan dengan standar, dalam perekaman elektrokardiogram kita akan membaca hasil rekaman tersebut. Pertama, jangan lupa pastikan identitas seperti nama rekam medis pasien, tanggal, dan jam, termasuk ini serial EKG yang keberapa. Kemudian pastikan kalibrasi standar sesuai dengan arahan yang tadi sudah sempat saya sampaikan. 25 mm per second untuk kecepatan dan amplitudo 1 mV atau setara 10 mm. Kemudian yang kita baca ada beberapa kriteria yang dapat kita sampaikan. Yang pertama, irama. Irama apakah sinus atau tidak sinus? Yang kedua, frekuensi. Berapa kali per menit? Ketiga, aksis. Normal, left axis deviations, right axis deviation atau superior. Kemudian gelombang P, baik itu normal atau adanya left atrial enlargement atau right atrial enlargement. Kemudian interval PR, apakah normal, memendek atau memanjang. Kemudian lebar QRS, apakah normal atau melebar. Kemudian morfologi QRS harus kita deskripsikan, apakah terdapat left ventricular hypertrophy, right ventricular hypertrophy, right bundle branch block, left bundle branch block, atau adanya seperti WPW, atau kemudian normal. Kemudian selanjutnya kita bisa membaca segmen ST yang bisa kita baca normal, depresi atau elevasi, dan tambahkan ukuran depresi elevasinya berapa kotak dan letaknya di mana. Setelah itu yang terakhir kita membaca gelombang T, apakah normal, negatif, hiperakut, atau adanya tol T. Untuk kemudian kita akan menghitung frekuensi atau rate dari elektrokardiogram tersebut. Jika R ke R intervalnya reguler, maka kita bisa menggunakan penghitungan dengan angka 300 dibagi dengan large box seperti yang tertera di gambar ini. Kemudian bila kita kesulitan menghitung dengan menggunakan large box, kita bisa menggunakan dengan small box, yaitu 1500 dibagi dengan jarak R ke R pada small box. Contohnya dalam penghitungan menggunakan large box seperti ini. Satu kotak sedang atau yang kita tadi sebut large box itu 300 kali per menit. Bila terdapat 2 kotak maka 150 kali per menit. Bila 5 kotak maka 60 kali per menit. Jika 6 kotak maka akan ada rate 50 kali per menit. Namun bila kita mendapatkan elektrokardiogram dengan rate yang irregular, maka kita menggunakan cara penghitungan seperti ini. Jumlah kompleks QRS dalam 6 detik seperti di gambar di bawah ini, kita melihat adanya 10 kompleks pada saat penghitungan 6 detik. Kemudian cara menghitungnya gimana? Tinggal kita kalikan aja 10 kompleks tersebut dikali dengan 10 hingga kita bisa baca rate yang irregular ini adalah 100 kali per menit.
Kemudian kita membahas masalah ritme. Ritme kita tidak usah membahas lebih detail dulu. Yang penting di sini sobat-sobat kanal memahami mana itu ritme yang sinus, mana yang tidak sinus. Bila tidak sinus bisa jadi berasal dari supraventrikular atau ventrikular. Syarat irama sinus normal seperti ini, yaitu adanya gelombang P yang selalu positif di lead 2 dan negatif di lead AVR. Normal sinus ritme dikatakan bahwa satu gelombang P diikuti dengan satu kompleks QRS dengan frekuensi normal 60 hingga 100 kali per menit, dan irama jantung yang bukan irama sinus maka disebut dengan aritmia. Jadi yang dikatakan irama normal yaitu adalah sinus normal. Kemudian dalam pembahasan aksis, normalnya aksis berada pada negatif 30 derajat sampai positif 90 derajat. Aksis yang berada pada negatif 30 derajat sampai negatif 90 derajat disebut LAD atau left axis deviation. Sedangkan aksis antara positif 90 derajat sampai negatif 180 derajat disebut dengan RAD atau right axis deviation. Dan aksis antara positif 180 derajat sampai negatif 90 derajat disebut extreme right axis deviation. Aksis jantung yang tidak dapat ditentukan karena defleksi positif dan negatif kompleks QRS sama besar di semua sadapan disebut dengan indeterminate axis. Dalam penentuan aksis, salah satu cara yang mudah dan sederhana adalah melihat lead 1 dan AVF. Kita lihat seperti gambar di bawah ini. Bila lead 1 dan AVF-nya tersebut memiliki defleksi positif, maka kita bisa bilang aksisnya normal. Sedangkan bila lead 1-nya positif, lead AVF negatif, kita bisa bilang aksisnya LAD. Kemudian bila lead 1-nya negatif dan lead AVF-nya positif, kita bisa bilang right axis deviations. Kemudian di kondisi terakhir adanya lead 1 dan AVF sama-sama negatif, maka kita bilang aksisnya extreme right axis deviation. Sekian materi singkat tentang EKG normal dan sedikit tentang perekaman EKG. Terima kasih telah menyimak di kelas kanal sesi ini. Sampai jumpa di kelas kanal selanjutnya sobat kanal. Bye bye.